Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835/EE3/KB00/2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan pendidikan untuk semua dan mendorong wajib sampai kuliah, Universitas Terbuka telah melakukan berbagai terobosan sehingga mampu beradaptasi di era kebiasaan baru agar dapat mencetak lulusan berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi terkini, beragam fasilitas belajar, baik yang sinkronus maupun yang asinkronus, dikembangkan dengan melibatkan pakar-pakar teknologi pendidikan dan media di tanah air. UT terus berupaya membangun sumber daya manusia unggul melalui digital learning ecosystem. Berbagai produk inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan. UT seringkali dijadikan kiblat oleh para mitra dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang pembelajaran. Beberapa inovasi yang dihasilkan UT pada bidang akademik diantaranya 1. Workshop tugas atau assignment workshop dan klinik ujian merupakan kegiatan layanan untuk membangun kesiapan serta keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan menghadapi ujian. 2. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. 3. Penyediaan aplikasi pemantauan kegiatan pembinaan, minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa. Untuk meningkatkan kualitas dan daya jangkau layanan, UT bekerja sama dengan mitra mendirikan Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT. SALUT memfasilitasi kebutuhan layanan teknis, baik berupa layanan administrasi akademik, layanan akademik, maupun layanan informasi lainnya, khususnya untuk mahasiswa UT dan masyarakat umum. Sampai dengan tahun 2021, jumlah SALUT kerjasama mitra berjumlah 46 dan 1 SALUT yang dimiliki oleh UT yang berada di Tanjung Pandan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, UT menyediakan aplikasi Sistem Informasi Survei Kepuasan Pelanggan atau SISUPEL di setiap front desk, baik di kantor pusat maupun di UPBJJ UT yang juga sudah terintegrasi ke dalam layanan Halo UT. UT terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas layanan. Saat ini, UT tengah membangun gedung Profesor Setiadi di UT Pusat, pembangunan gedung UPBJJ UT Denpasar,
Makassar, Palembang, Tarakan, Surabaya, Palu, Mataram, serta melengkapi fasilitas untuk Smart Campus di beberapa UPBJJ. Sebagai pionir perguruan tinggi jarak jauh, pengakuan masyarakat terhadap UT dibuktikan dengan beberapa prestasi, yaitu sebanyak 9.436 alumni Universitas Terbuka lolos pada CPNS 2020. Pemerolehan sertifikasi ISO 9001-2008 di 37 UPBJJ dan sertifikasi ISO 9001-2015 untuk 5 unit di UT Pusat. Pemerolehan Quality Certificate dari International Council for Open and Education atau ICDE untuk keempat kalinya. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka seperti yang tadi saya sampaikan, lebih bisa terbuka lagi sesuai dengan tempat kuliah kita. Universitas Terbuka mudah-mudahan membuka wawasan, membuka hati, membuka strategi, dan juga siap menerima tantangan secara terbuka dengan teman-teman dari lulusan universitas manapun yang tidak terbuka. Maksudnya yang tidak ada di UT. Oke? Indonesia bangga memiliki universitas terbuka. Experience the Cyber University.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk mahasiswa program studi ilmu hukum dimanapun Anda berada. Kami berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sepertinya partisipan yang sudah bergabung sudah cukup banyak ya, walaupun ini mungkin masih, kalau saya tidak salah yang mendaftar itu ada sekitar 200-an lebih, namun yang baru bergabung sekitar 55 orang, tapi tidak apa-apa ya teman-teman mahasiswa, karena waktu juga terus berjalan, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Oke, mohon maaf sebentar. Baik, bersama kita juga sudah hadir Prof. Daryono, SA, MA, LLM. Selamat pagi, Prof. Pagi semuanya. Alhamdulillah sehat ya, Prof. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, segar sekali tampilannya sepertinya, Prof. Masya Allah. Baik. Oke, Bu Purwaningdia, Bu Yayu, selamat pagi, Bu Yayu. Bu Yayu, ada Bu Yayu. Bu Yayu adalah dosen senior juga ya, teman-teman mahasiswa. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Ketua Prodi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Oke, baik teman-teman mahasiswa. Pada kegiatan Prodi Ilmu Hukum Menyapa sesi 2 kali ini, kita mengangkat tema tentang kompetensi lulusan program studi ilmu hukum Universitas Terbuka. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di ilmu hukum Universitas Terbuka, bisa ya nanti mendapatkan gambaran ya. Ini sebagai alumni Universitas Terbuka program studi ilmu hukum, apa saja nih kompetensi yang bisa ya bersaing dengan alumni ilmu hukum di universitas lainnya. Baik, ini baik teman-teman, mohon maaf sebentar saya ya. Jadi sebelum nanti kita mempersilakan Profesor Daryono untuk menyampaikan materi ya terkait dengan tema kita kali ini, saya terlebih dahulu akan menyampaikan ya teman-teman semuanya tata tertib untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi untuk kegiatan ini kami mohon teman-teman mahasiswa untuk bisa bekerja sama ya untuk ketertiban kegiatan kita. Dimohon untuk bisa menonaktifkan mikrofon ya selama pemateri menyampaikan paparannya. Nah, nanti kami akan memberikan atau akan membuka sesi diskusi ya setelah paparan materi yang disampaikan oleh Prof. Daryono. Dan teman-teman mahasiswa juga di akhir sesi nanti ya akan ada sesi diskusi, akan ada pertanyaan kuis. Nah, jadi kami berharap teman-teman mahasiswa bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Mohon materi yang disampaikan disimak dengan baik. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan kuis. Nah, bagi pemenang kuis ini nanti akan ada merchandise ya yang diberikan untuk satu orang pemenang. Jadi akan ada merchandise yang menarik
nanti kami akan berikan. Nah, ini mohon teman-teman mahasiswa disimak. Oke, setuju ya? Mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, dipersilahkan kepada... Oh ya, mohon maaf ini sebelumnya. Karena ada sedikit. Sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman. Saya Alfatri Anom, dosen Prodi Ilmu Hukum sebagai host dalam kegiatan ini. Dan kemudian juga materi akan disampaikan oleh Profesor Daryono, SAMA LLM. Ya. Barangkali tanpa memperpanjang waktu ya, dipersilakan kepada Prof. Daryono. Silakan, Prof. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alfatri Anom ya. Terima kasih hostnya. Selamat pagi semuanya teman-teman Prodi Ilmu Hukum, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, baik di yang mungkin di Indonesia maupun ada yang beberapa barangkali yang ada di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Itu yang penting sekali, teman-teman. Pada kali ini saya ingin menyampaikan beberapa aspek terkait dengan, mungkin nanti juga bisa kita ikuti dengan diskusi ya teman-teman. Kompetensi ilmu hukum, kompetensi profesi ilmu hukum. Izinkan saya share, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa langsung di chat aja juga bisa, sehingga nanti saya bisa respons. Oke, mudah-mudahan nggak lama, nanti kita bisa banyak diskusinya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, sebelumnya selamat untuk yang baru masuk ke Prodi Ilmu Hukum, teman-teman mahasiswa baru, dan juga selamat kepada teman-teman yang sudah menempuh di Prodi Ilmu Hukum. Semoga sukses terus. Kami seluruh dosen di Prodi Ilmu Hukum akan selalu mendampingi teman-teman untuk sampai pada seluruh mahasiswa sukses studinya. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan hal yang sangat mendasar ini, sangat mendasar terkait mengapa nanti teman-teman sebetulnya memilih ilmu hukum kan, terutama juga, dan apa sebetulnya kompetensi yang kita harapkan, yang diharapkan untuk profesi ilmu hukum baik sekarang maupun juga yang terutama adalah yang akan datang. Karena teman-teman barangkali akan lulus 2 atau 3 tahun ke depan, atau mungkin yang baru barangkali 4 tahun ke depan, sehingga teman-teman juga bisa harus prepare terhadap apa kompetensi profesi hukum yang akan datang. Apa sebetulnya perubahan yang mendasar di dalam kompetensi profesi hukum sekarang ini dan juga yang akan datang dibandingkan dulu waktu saya sekolah, mungkin juga dosen-dosen yang ada di UT yang waktu sekolah dulu, itu antara lain adalah karena sekarang ini terjadi disrupsi yang begitu masif, khususnya terkait dengan adanya kita sebut sebagai legal teknologi atau legal tech, dan juga kompetensi revolusi industri 4.0. Jadi salah satu karakteristik dari legal teknologi dan revolusi industri 4.0 itu adalah proses otomasi. Proses otomasi yang dilakukan terhadap data-data, big data yang kita sebut sebagai big data, oleh alat yang disebut sebagai artificial intelligence. Itu yang menjadi semua perubahan yang ada di dalam praktek ataupun profesi ilmu hukum baik sekarang maupun yang akan datang. Banyak sekali hal-hal yang sekarang ini sudah diintroduce, mungkin teman-teman juga sangat familiar ya, karena masa pandemi itu antara lain semua legal service itu bisa dilakukan secara online. Antara lain adalah melalui e-court sekarang.
e-court sudah dilakukan, kemudian juga registrasi perkara di pengadilan pun juga sekarang dilakukan oleh melalui teknologi. Jadi ada aspek-aspek hal-hal yang sangat fundamental nanti berubah, teman-teman sekalian, dan itu yang harus teman-teman juga persiapkan untuk kedepannya seperti apa untuk profesi pada saat teman-teman akan lulus. Legal teknologi benar-benar sekarang ini menjadikan basis dari semua ilmu pengetahuan, juga terkait dengan hukum. Bahkan beberapa profesi-profesi itu berdasarkan pada legal teknologi nanti akan berkurang intensitasnya dan juga berkurang scope of practice-nya itu akan berkurang. Sebagai contoh nanti terkait dengan misalnya corporate lawyer. Corporate lawyer kemungkinan ke depan akan menjadi berubah. Tidak hanya memberikan konsultasi terhadap, karena barangkali corporate lawyer itu menjadi semakin mahal dan juga segala informasi sekarang menjadi mudah didapatkan. Mungkin corporate lawyer itu kemungkinan akan shifting, tidak lagi ke corporate lawyer, akan menjadi apa seperti itu. Ini akan menjadi bagian teman-teman supaya perubahan-perubahan itu juga bisa diantisipasi oleh semuanya. Ini saya mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat ya, online platform legal service dan profession di Indonesia yang sudah ada saat ini ya. Yang saat ini yang sangat mungkin teman-teman yang paling dominan itu yaitu hukum online. Hukum online itu sangat dominan sekarang ini di internet, memberikan service apapun terkait dengan masalah hukum. Kemudian ada Indonesian Legal Brief. Ini khususnya yang terkait dengan kontrak-kontrak maupun transaksi dengan negara-negara asing. Indonesian Legal Brief. Ada kontrak hukum. Kontrak hukum ini diinisiasi sepertinya oleh beberapa beberapa alumni notaris. Sehingga mereka membuat platform kontrak hukum yang memungkinkan kita itu bertransaksi ataupun menggunakan service notaris tidak harus pergi ke notaris. Dan juga akan menjadi menjadi substansial perubahannya lagi karena sekarang juga sudah ada untuk tanda tangan elektronik. Ini yang menjadi akan berubah, salah satunya juga justica.com, Pocket Legal, kemudian ada Pop Legal, Lawgoose.id, LexisNexis. Ini yang sangat, LexisNexis itu sebelumnya adalah perusahaan global yang terkait dengan legal service di dunia, yang sekarang sudah mulai menganalisis keputusan-keputusan pengadilan di Indonesia. Sehingga itu nanti akan sangat membantu sekali teman-teman dalam rangka membuat legal argument, opini hukum ataupun apa. Jadi LexisNexis akan menjadi salah satu platform yang penting sekali nanti ke depan untuk memberikan bantuan kepada para lawyer untuk membuat legal opinion dan argumen. Kemudian gohukum.com, ini salah satu, ini beberapa saja dan masih banyak sekali sebelumnya terkait dengan online platform yang ditawarkan terkait dengan legal service di Indonesia. Ini legal teknologi ditawarkan oleh berbagai dunia. Legal teknologi ini adalah yang membantu para lawyer untuk tadi seperti yang tadi kontrak tadi. Jadi membantu membuat kontrak misalnya, atau membantu membuat pledoi, membantu membuat misalnya somasi seperti itu, membantu membuat pendaftaran perusahaan dan sebagainya. Ini ada beberapa legal teknologi yang ada di dunia. Ini belum masuk ke Indonesia. Yang sudah masuk ke Indonesia ada Lexis dan Nexis ya yang sudah masuk. Tapi yang ini belum masuk ke Indonesia. Tapi teman-teman kalau misalnya nanti ke depan
mau mencari seperti apa sih, misalnya paten itu kan lintas negara ya, juga termasuk copyright, paten, terus hukum transaksi internasional. Ini teman-teman bisa menggunakan ini. Judikata saya pernah menggunakan itu legal research Judikata. Judikata mengumpulkan berbagai kasus-kasus maupun decision dari pengadilan di berbagai negara. Judikata. Jadi Judikata itu sangat helpful kalau misalnya teman-teman akan mencari argumen-argumen. Kemudian ada discovery, kemudian ada juga notarize ini sepertinya punyanya Pak Fit Notari, punyanya ini apa namanya notaris dan yang lain. Ini bagian dari legal teknologi yang dapat membantu kita, membantu profesi dari lawyer untuk melakukan profesinya. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi, jadi ada perubahan-perubahan yang nanti teman-teman tidak perlu lagi untuk menghafal pasal ini apa ya, pasal ini apa. Ini zaman saya dulu waktu kuliah, kita sudah di pasal 13 itu hafal di luar kepala, kadang harus di luar kepala. Terus kemudian pasal ini apa isinya, pasal ini apa. Sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi ke depan teman-teman harus lebih mempersiapkan diri. Menghafal itu bukan menjadi bagian kompetensi mendasar dari profesi hukum ke depan. Ini juga legal teknologi startup di dunia. Nanti teman-teman bisa lihat dan bisa mencoba melihat ya di ini seperti apa saja. Apa yang menjadi perubahan dari kompetensi profesi hukum ke depan? Zaman saya dan mungkin 10 tahun yang ke belakang, itu hampir semua profesi hukum, hampir semua law school, hampir semua fakultas hukum maupun prodi ilmu hukum, itu fokusnya pada legal knowledge. Jadi hanya fokus pada pengetahuan terkait dengan hukum. Legal knowledge ini yang mendasar. Yang sekarang ini tidak lagi stressing pada legal knowledge, karena sebagian besar dari legal knowledge itu kita sudah bisa dibantu oleh akses terhadap internet, akses terhadap keputusan pengadilan, dan akses terhadap contoh-contoh kontrak. Jadi semua kompetensi terkait dengan legal knowledge ini akan sedikit berkurang. Dan berkurangnya itu apa sekarang yang menjadi highlight? Itu terkait dengan ethics, professional responsibility, dan yang kedua itu terkait dengan leadership. Yang berikutnya. Jadi kompetensi terkait ethics, professional responsibility sama leadership menjadi lebih fokus dari kompetensi profesi lawyer ke depan, sarjana hukum ke depan. Karena service dari legal service itu basisnya pada trust dan confidence, sehingga professional responsibility itu menjadi bagian penting. Jadi Anda harus memiliki kapasitas untuk secara profesional dan tentunya harus sesuai dengan etika dalam melakukan pelayanan atau legal services. Jadi bukannya seperti sekarang ya, banyak sekali sepertinya lawyer-lawyer yang seusia saya maupun mungkin yang seusia di bawah saya, kalau kita lihat di televisi maupun lihat di internet, tidak memiliki professional responsibility yang mapan, yang solid. Karena mereka waktu itu memang belum banyak diberi kompetensi ini, belum diberi kompetensi terkait dengan ethics dan professional responsibility. Jadi ini bagian penting dari perubahan profesi hukum ke depan. Jadi profesi hukum ke depan itu teman-teman harus membangun kepercayaan terhadap masyarakat, terhadap stakeholders yang Anda layani.
Dan salah satunya adalah harus menjaga integritas. Integritas Anda sebagai lawyer yang harus melayani bagaimana klien itu harus dilayani untuk mendapatkan service dan untuk mendapatkan keadilan yang dia inginkan. Ini yang penting, teman-teman. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah faktor leadership. Jadi leadership inilah yang mendorong seseorang lawyer akan menjadi profesional, karena leadership itu tidak hanya dalam konteks untuk melead sebuah law office ya, sebuah kantor hukum, tapi yang lebih penting adalah leadership itu bagaimana membangun komunikasi. Membangun komunikasi yang baik, kemudian membangun kolaborasi, sehingga menimbulkan atau membentuk sebuah professional network namanya. Jadi kalau Anda sudah menciptakan professional network, itu artinya ke depan itu Anda akan menciptakan sebuah trustworthiness, kepercayaan dari klien Anda, kepercayaan dari masyarakat. Oke, berdasarkan pada perubahan-perubahan inilah sebetulnya kemudian UT membangun sebuah kompetensi yang baru terkait dengan program ilmu hukum di UT. Kami mengharapkan kompetensi sarjana hukum UT ke depan itu harus memiliki kemampuan dalam pembuatan, penerapan, penegakan hukum untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Ini adalah basis dari pengetahuan yang harus dimiliki oleh teman-teman semuanya setelah menyelesaikan studi hukum. Kemudian memiliki kemampuan mendiseminasikan. Mendiseminasikan itu antara lain bagaimana Anda mendiseminasikan apa yang Anda pelajari, baik itu dalam bentuk pengajaran maupun penelitian hukum. Sehingga ada materi-materi nanti di dalam kurikulum kita, kurikulum teman-teman nanti berupa bagaimana legal research, melakukan legal research. Kemudian juga bagaimana teman-teman mendiseminasikannya, baik itu nanti dalam bentuk tulisan, dalam bentuk argumen di legal writings, di tulisan-tulisan hukum, memoranda maupun legal audit dan sebagainya. Kemudian lulusan berikutnya, untuk kompetensi berikutnya, Anda diharapkan memiliki kemampuan dalam mendidik dan mendampingi masyarakat di bidang hukum. Ini penting sekali, karena Anda itu diharapkan juga sebagai agen perubahan, teman-teman. Jadi agen perubahan itu mudah-mudahan untuk lawyer-lawyer yang sudah seusia saya dan mungkin yang sudah itu paling tidak sudah berkurang lah ininya, influence-nya, impact-nya. Coba aja sekarang bayangin, asosiasi dari advokat aja tidak bisa disatukan. Ini sebuah hal yang apa ya namanya, hal yang sangat men-trigger kita ya, bagaimana kita tidak bisa menyatukan profesi, asosiasi profesi yang kita pakai untuk guidance dalam kita melakukan legal practices. Jadi mudah-mudahan teman-teman ke depannya juga bisa memberikan kemampuan untuk mendidik dan mendampingi masyarakat di bidang hukum ini. Jadi apalagi kalau di dalam masyarakat yang sedang berubah, khususnya di Indonesia. Indonesia itu di sebagian besar daerah maupun kayak seperti di Jakarta saja. Jakarta itu sepertinya kota metropolitan. Tapi dalam hal terkait dengan modalitas masyarakat terhadap hukumnya itu sangat rendah. Apa indikasinya? Indikasinya sebenarnya mudah. Kalau kita mau melihat bagaimana modalitas masyarakat di bidang hukum rendah ataupun tinggi itu yang satu kita bisa melihat dari ketertiban di jalan. Dan ada suatu studi ya waktu itu yang sangat menarik terkait dengan bagaimana
modalitas masyarakat terkait dengan hukum itu, atau kepatuhan masyarakat, atau bagaimana rule of law-nya berjalan, itu adalah kalau ada studi diukur dengan adanya institusi namanya lost and found property. Jadi intinya bahwa kalau suatu negara tidak ada institusi lost and found property, itu berarti rule of law atau modalitasnya masyarakat itu di bidang hukum sangat rendah. Dan yang paling tinggi dari studi itu adalah di Jepang. Jadi di Jepang itu Anda kehilangan apapun, itu Anda akan bisa mendapatkan barang itu kembali. Itu salah mungkin teman-teman. Jadi ke depan teman-teman harus menjadi bagian dari agent of change, jadi agen perubahan itu dalam rangka untuk mendidik dan mendampingi masyarakat. Yang terakhir yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwa lulusan harus memiliki etika profesi, integritas, kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Dan ini sangat penting sekali karena Anda nanti setelah terjun, Anda juga harus menjunjung tinggi etika profesi Anda, dan Anda juga harus memiliki integritas terhadap ilmu yang Anda pelajari. Jadi kalau ada dulu namanya sindiran terhadap KUHP itu, kasih uang habis perkara, itu harus dibuang jauh-jauh. Jadi etika profesi Anda sebagai lawyer itu harus memiliki integritas dalam menegakkan keadilan. Oke. Nah, teman-teman, karena perubahan-perubahan itu dan karena adanya teknologi itu, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan saat ini data, hampir semua data itu sudah didigitalkan, digitalize. Sehingga apa? Sehingga mudah dipakai, mudah diretrieve. Jadi teknologi maupun baik melalui artificial intelligence maupun melalui machine learning itu dapat melakukan yang ada di biru. Mendeskripsikan apa yang terjadi, mendiagnostik apa yang terjadi, memprediksikan apa yang akan terjadi, juga akan apa yang keputusannya apa sebagian. Sedangkan yang human input, sedangkan yang diperlukan oleh kita sebagai lawyer itu antara lain yang ada di hijau. Hijau muda, maaf, di hijau muda. Di hijau muda inilah yang penting sekali antara lain bagaimana kemampuan kita ke depan dalam rangka untuk memberikan sebuah decision yang baik dan untuk melakukan action. Deskripsi dari kasus itu sebagian besar harus berdasarkan pada interpretasi dan reasoning dari para lawyer. Deskriptif dari apa yang terjadi. Karena setiap kasus itu akan selalu berbeda. Sehingga lawyer harus memiliki kapasitas legal reasoning and interpretations yang dapat mendeskripsikan segala kasus berbeda dari satu dengan yang lain. Kemudian mendiagnostik dan juga melakukan predictions. Prediction itu dapat dibantu oleh machine learning yang jelas. Selama kita memberikan input kepada machine learning yang baik, maka decision, suggestion, dan recommendation itu akan keluar dengan relatif baik. Jadi teman-teman, salah satu apa yang diharapkan oleh seorang lawyer, seorang sarjana hukum ke depan, itu antara lain adalah yang berwarna biru, yang berwarna hijau muda. Hijau muda inilah yang diperlukan dari kita, diperlukan dari lawyer. Oke, saya ingin ini terkait dengan, mudah-mudahan ini bisa jalan, contra automations, bagaimana itu terjadi melalui artificial intelligence, mudah-mudahan bisa.
Oke, oke baik. Itu dari saya. Jadi menutup tadi bahwa ke depan seperti yang tadi dicontohkan dari video itu, semua kontrak itu nanti kan berbentuk digital. Karena berbentuk digital akan dengan mudah kita untuk men-trace apa aja yang kontrak yang akan kita pakai. Kemudian tadi yang ada standard clause-nya enggak, yang non standard clause-nya seperti apa. Kalau di Indonesia kan namanya juga apa namanya, petitumnya seperti apa, isi kontraknya seperti apa, seperti itu. Oke, baik, mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ataupun diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Daryono. Menarik sekali ya teman-teman mahasiswa paparan materi yang disampaikan oleh beliau. Jadi memang ya Prof, dengan kondisi sekarang itu sangat modern sekali ya Prof ya. Sudah terdigitalize sehingga segala sesuatu proses itu memang cenderung lebih efektif dan efisien ya, Prof. Dan teman-teman mahasiswa, sebagaimana juga tadi yang disampaikan oleh Prof. Daryono, ya. Nah, jadi memang kami mengharapkan lulusan atau alumni program studi ilmu hukum Universitas Terbuka ini bisa menguasai beberapa kompetensi tadi yang disampaikan oleh Prof. Daryono. Dan baik, sekali lagi terima kasih Prof. Dar, dan saya berharap teman-teman mahasiswa ini mengikuti ya dengan baik tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Prof. Dar, karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan memberikan pertanyaan kuis. Nah, jadi mohon izin Prof, sebelum sesi diskusi, saya akan sampaikan sedikit ya tentang kuis ini. Mohon teman-teman mahasiswa bisa menyimak ya, karena nanti akan ada hadiah ya, merchandise menarik yang akan kami berikan. Ya, kami akan kirimkan ke
alamat teman-teman semuanya bagi satu orang yang memenangkan, ya. Nah, jadi ini pertanyaan sebentar ya, saya mohon izin, mohon tampilkan sebentar dulu ya, rules-nya. Oke, barangkali oke. Baik, teman-teman. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, jadi kuis untuk program studi ilmu hukum menyapa sesi 2 ini, kami akan memberikan nanti pertanyaannya di akhir sesi. Ya, di akhir sesi setelah diskusi ya, setelah diskusi selesai. Kemudian jawaban dari kuis ini nanti teman-teman mahasiswa bisa kirimkan melalui link yang akan kami bagikan di akhir acara. Ya, ini melalui chat ya, dan juga nanti akan kita tampilkan. Dan kemudian setelah itu pemenang akan diambil berdasarkan ketepatan dan kecepatan jawaban. Ya, nah. Kuis akan ditutup 1 jam setelah acara berakhir. Nah, jadi waktunya setelah 1 jam ya, maksimal 1 jam setelah acara berakhir. Tapi ya mohon ini bisa di ini ya teman-teman mahasiswa yang tercepat. Nah, ini akan ada nanti ya, akan ada penilaiannya karena kita hanya mencari 1 orang pemenang. Nah, jadi ini siapa yang tercepat, siapa yang paling tepat jawabannya. Ya, nah itulah yang akan kita umumkan sebagai pemenang. Oke, nah untuk pemenang kuis ini akan diinformasikan pada Instagram program studi ilmu hukum UT. Nah, jadi bagi teman-teman mahasiswa yang sampai sekarang ini belum follow akun Instagram ilmu hukum UT, nah silakan segera ya di follow. Oke, baik. Oke, sebentar ya. Oke, mohon maaf ini PPT saya sudah hilang ya, Prof. Mohon izin. Oke, baik. Nah, demikian ya teman-teman mahasiswa. Jadi mohon ikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya, dan mohon juga untuk nanti bisa ya saling berkompetensi untuk menjawab pertanyaan kuis yang diberikan. Nah, baik teman-teman mahasiswa, sekarang kita masuk kepada sesi diskusi ya. Nah, untuk sesi diskusi ini karena waktu kita juga cukup panjang ya, kita berakhir di 10.30. Nah, kami membuka kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa memberikan pertanyaan secara langsung kepada Prof. Daryono ya, untuk 3 orang penanya ya secara langsung, dan kemudian juga bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya melalui forum chat juga dipersilakan. Nanti kami akan memilihkan 3 pertanyaan ya untuk dijawab oleh Profesor Daryono. Nah, bagi teman-teman yang bertanya secara langsung, mohon kameranya diaktifkan, ya, sehingga kita bisa melihat ya wajah dari teman-teman semua, dan jangan lupa raise hand, ya, sebutkan nama, kemudian dari UPBJJ mana, semester berapa. Oke, nah ini alhamdulillah ini sepertinya sangat antusias sekali ini Prof. Teman-teman mahasiswa sudah banyak ini yang raise hand. Oke, sebentar ya. Nah, sudah ada 3 penanya. Oke. Ada Lingga Wardani. Oke, silakan. Kesempatan pertama kami berikan kepada Saudara Lingga Wardani. Silakan dibuka kameranya.
dan sampaikan ya pertanyaan secara langsung kepada Prof. Daryono. Silakan. Oke, Saudara Lingga. Halo. Orangnya mana ya? Oke, baik. Nggak ada respon nih. Ya udah deh, ya. Mungkin terkendala. Kita berikan kesempatan kepada mahasiswa yang lain. Diki S. Caniago. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, selamat pagi. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Diki Saputra Caniago. Saya dari UPBJJ UT Bandar Lampung, program studi ilmu hukum. Izin bertanya kepada Profesor, apakah UT saat ini sudah bekerja sama dengan organisasi seperti advokat terkait jika mahasiswa ingin menjadi seorang advokat? Seperti yang disampaikan oleh Profesor Daryono tadi, mendampingi masyarakat, mendidik masyarakat di bidang hukum. Mungkin itu aja Bapak Ibu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan 3 pertanyaan dulu ya, Prof. Baru nanti dijawab atau bagaimana, Prof? Ya, oke, kita kumpulkan 3 pertanyaan. Oke, baik, siap. Nah, itu tadi pertanyaan dari Saudara Diki S. Caniago. Ini pasti orang Padang nih. Ya, kebetulan saya orang Padang. Oke, baik. Nah, kemudian penanya ketiga, Muhammad Irfandi ya, Muhammad Irfandi Hutagalung. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih moderator, terima kasih Prof. Perkenalkan, saya Muhammad Irfandi Hutagalung, PPJ dari UT Luar Negeri, Jepang. Jadi tadi ada yang mau saya tanyakan mengenai setelah menyelesaikan program studi ilmu hukum, tadi Profesor menjelaskan kan bahwasannya untuk program studi ini kan banyak yang setelah tamat nanti jadi legal teknologi itu dari hukum online dan segala macam. Nah, kebetulan Prof, ini saya ingin bertanya nih, kebetulan kan saya bekerja di sini sebagai perawat lansia di pusat kesejahteraan lansia gitulah di Jepang, di Tokushima, Jepang. Untuk bagaimana pandangan Profesor ini untuk 4 tahun ke depan nih, ketika nanti adakah mungkin untuk program hukum ini menjurus ke kesehatan gitu? Sekian, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Saudara Muhammad Irfandi. Nah, masih ada nih, Saudara Lingga Wardani masih bersama kami atau bagaimana? Ya, kalau sudah bisa memberikan pertanyaan, silakan. Halo, oke, berarti mungkin tadi terklik ya. Nah, masih bisa ya teman-teman mahasiswa untuk 1 orang penanya lagi secara langsung, dipersilakan, kami tunggu ya. Ini sudah ada di chat, Mbak Alfat. Oke. Baik. Oke. Berarti 3 ya yang sudah. Iya. Nah, jadi Prof, barangkali kita bisa jawab dulu ya Prof ya, pertanyaan yang tadi disampaikan secara langsung, pertama oleh Saudara Diki Caniago tadi. Apakah UT saat ini sudah bekerja sama dengan organisasi advokat? Nah, silakan Prof. Ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Alfatri dan terima kasih Mas Diki ya, Mas Diki untuk pertanyaan bagus sekali nih terkait dengan apakah UT sudah menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi, mungkin organisasi profesi ya, tidak hanya advokat. Karena profesi dari hukum kan banyak ya, termasuk nanti sebagai arbiter, sebagai mediator, juga sebagai kurator, seperti itu.
Untuk yang organisasi advokat, kami sudah menjajaki untuk bekerja sama dengan lembaga profesi advokat di Jakarta. Hanya memang belum sampai pada final decision seperti apa. Rencana memang dulu kita mau menyelenggarakan juga PKPA, pendidikan kekhususan profesi advokat. Tapi mudah-mudahan nanti ini bisa. Tapi saya tidak menjanjikan ya, Mas Diki ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita bicarakan bersama lagi. Dan karena begini teman-teman, ada permasalahan teknis yang kadang kita agak sedikit sulit ya untuk mengakomodasi, bukan mengakomodasi, yang sedang kami diskusikan. Jadi pendidikan profesi itu menurut Dikti, menurut pendidikan Dikti, menurut Dirjen Dikti, menurut keputusan dari Dikti, pendidikan profesi itu adalah pendidikan 1 tahun setelah sarjana. Jadi ada 2 semester. Sedangkan PKPA sendiri saat ini adalah hanya dapat hanya sekitar 1 semesteran. Ini yang sedang kami bahas, bagaimana supaya kita juga harus mengikuti apa yang ada di Dikti sebagai pendidikan profesi, dan juga mengakomodasi dengan yang terjadi praktek yang sekarang, yang existing sekarang ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa bersama-sama ya, kita sama-sama untuk melakukan ini juga dengan tidak melanggar dari peraturan pendidikan profesi yang ada dari Dikti. Dikti itu diturunkan juga dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ya, mudah-mudahan ini nanti menjadi kami, menjadi dari sebentar, ini sepertinya ada. Ini setiap jam 10 kami di UT Pusat ada ini sekarang ada pembacaan Undang-Undang Dasar atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sementara break dulu 5 menit. Bagaimana Mbak Al-Fadri? Boleh, Prof. Ya, boleh. Ya, jadi setiap kita 5 menit break untuk mengikuti mengikuti pembacaan. Ya. Setelah 5 menit kita lanjutkan ya, Prof ya. Baik, Prof. Ya. Mohon waktunya sebentar ya, teman-teman mahasiswa.
Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Untuk organisasi proses advokat, ya. Kemudian yang dari Mas Irfandi. Mas Irfandi dari Utakalong dari yang Jepang ya. Jepang ya. Ya, selamat ya Anda sudah bergabung dengan UT. Mudah-mudahan Anda tidak mengalami kendala ya, meskipun ada di luar negeri, Anda bisa mengikuti program studi di UT dengan baik dan lancar. Ya, pasti akan terjadi akan ke arah sana ke kesehatan. Sekarang pun juga hukum kesehatan juga sudah sangat berkembang. Nah, teman-teman, mengapa profesi hukum itu tidak akan hilang, tidak akan punah? Karena dengan semakin kompleksnya masyarakat, itu konflik menjadi semakin tinggi. Jadi ke depan itu kompleksitas hubungan masyarakat itu semakin kompleks. Dengan adanya teknologi itu tidak berarti bahwa potensi dispute, potensi sengketa itu menjadi menurun, tapi justru menjadi semakin tinggi. Sehingga mengapa profesi hukum tidak akan punah, karena memang semakin kompleks masyarakat itu akan semakin tinggi tingkat sengketa dan tingkat dispute itu akan semakin tinggi. Dan juga ekspektasi dari masyarakat juga semakin tinggi kaitannya dengan hak-haknya. Itu akan menjadi, itu sudah menjadi ini ya, bahwa di semakin kompleks artinya semakin masyarakat akan semakin membutuhkan service dari lawyer. Ya, kemudian ini juga ada pertanyaan di chat dari Ibu Siti Fatimah. Ya, memang betul Ibu Siti Fatimah terkait dengan yang sudah mau lulus ya, Bu Siti Fatimah. Selamat Bu Siti Fatimah. Memang betul untuk yang kemarin kami fokus lebih pada aspek-aspek yang bersifat teoritik. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman sebetulnya sekarang ini juga bisa mengembangkan sendiri pengetahuan maupun keterampilannya itu dengan mengakses berbagai informasi maupun berbagai ilmu pengetahuan yang ada di internet. Yang sekarang ya, kompetensi yang saya sampaikan itu adalah kompetensi untuk ilmu hukum yang baru, yang kemungkinan akan kita terapkan tahun ini barangkali atau tahun depan, dimulai tahun ini dan tahun depan, karena memang perubahan khususnya terkait dengan disrupsi dari teknologi tadi, sehingga harus memungkinkan kita untuk berubah itu. Jadi untuk Ibu Siti Fatimah tidak perlu khawatir Ibu Siti Fatimah, meskipun Ibu tidak atau belum banyak dapat terkait dengan masalah kompetensi yang poin kedua tadi ya, poin kedua. Tapi Ibu Siti Fatimah diharapkan bisa sendiri untuk mengembangkan kapasitasnya itu, karena banyak sekali media-media, maupun nanti Ibu juga bisa mengikuti program-program sertifikat yang diperlukan, misalnya program sertifikat untuk sebagai arbiter, program sertifikat untuk continuing education yang lain, legal continuing education yang lain, seperti itu. Jadi untuk mengupdate yang sudah didapatkan. Kemudian ada pertanyaan yang lain lagi. Fungsi platform yang dijabarkan. Oke. Ini yang ada di chat. Fungsi platform yang dijabarkan tadi. Nah, fungsi-fungsi platform itu antara lain adalah akan membantu para lawyer ataupun para sarjana hukum nanti ke depan dalam rangka untuk melakukan prakteknya. Jadi platform-platformnya. Atau teman-teman dapat juga membuat platform untuk memberikan legal service-nya kepada masyarakat. Membuat platform sendiri juga boleh, bisa terjadi. Bisa terjadi membuat platform untuk misalnya layanan untuk misalnya tadi akses terhadap
kesehatan, akses terhadap hak masyarakat terhadap kesehatan, seperti itu. Ya, jadi platformnya itu antara lain dapat dipakai untuk membantu teman-teman, atau teman-teman juga bisa akan membuat platform tersendiri untuk memberikan service terhadap layanan hukumnya. Kemudian Pak Muhammad Pak Muhammad Ihsan, bagaimana hubungan UT dengan instansi terkait dengan penyelesaian? Oke, UT adalah perguruan tinggi negeri, Pak Muhammad Ihsan. Jadi ijazah dari UT sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang lain, dan prodi hukum mendapatkan akreditasi A. Jadi Pak Muhammad Ihsan dan seluruh teman-teman, karena UT sebagai perguruan tinggi negeri, jadi tidak perlu khawatir, tidak sama dengan perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi negeri yang lain. Apakah legal tech akan berlaku juga dengan institusi? Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan berubah. Pemerintah pun juga akan berubah. Jadi saya rasa mungkin legal teknologi ke depan juga akan berubah. Jadi layanan legal teknologi di sebuah kantor pemerintahan dengan legal teknologi itu akan menjadi semakin mudah dan juga semakin akurat. Jadi ke depan sepertinya nanti semua SK, semua itu sudah didigitalize dan semakin akurat dan semakin mudah. Salah satu contohnya. Oke, Ibu Nurul, sangat berpeluang Ibu, karena Ibu Nurul Utami ya, karena sudah hampir lulus ya Ibu. Oke, sangat berpeluang Ibu Nurul. Tahun lalu CPNS hampir 40% dari 40 atau 50%, sekitar 40 atau 50% lowongan CPNS itu diisi oleh alumni UT. Jadi kalau soal CPNS, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena memang ijazahnya UT juga sebagai ijazah yang karena UT itu perguruan tinggi negeri milik pemerintah. Oke, dan teman-teman tidak harus bergantung pada PNS, karena profesi pengacara, profesi hukum itu kan banyak sekali. Jadi teman-teman tidak harus tergantung pada itu, dan teman-teman diharapkan bisa memberikan layanan untuk legal service itu bisa secara mandiri, bisa apapun ya. Jadi karena memang hukum itu memiliki sebuah profesi, jadi teman-teman pun juga bisa melakukan profesi hukum itu secara mandiri. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari ini terkait dengan Pak Raffi Malik. Posisi lulusan hukum ini mengikuti rekrutmen pekerjaan. Ya, terkait dengan peminatan ini, Prof. Peminatan. Iya. Oke, baik. Oke, Pak Raffi Malik. Untuk peminatan sebetulnya berdasarkan pada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, peraturan Mendikbud ya waktu itu terkait dengan KKNI, lulusan hukum S1 itu sifatnya umum. Jadi belum mengarah pada jurusan-jurusan atau peminatan. Jadi peminatan ataupun mungkin ya peminatan ya sifatnya. Nanti kalau misalnya memang teman-teman mau mengarah ke situ, itu bisa dilakukan pada saat penulisan skripsi saja atau pada saat penulisan karya. Sehingga teman-teman bisa, tapi lulusan dari S1 hukum itu sebenarnya adalah sifatnya umum. Jadi belum mengarah pada jurusan-jurusan, belum mengarah pada peminatan. Sehingga teman-teman harus menguasai semuanya. Meskipun peminatannya di hukum perdata, teman-teman juga harus menguasai hukum pidana.
juga harus menguasai hukum administrasi negara dan HTN maupun hukum-hukum yang lain maupun hukum internasional. Ya, oke. Baik. Ini ada pertanyaan di chat kurang lebih sama, Prof, dengan tadi terkait dengan penerimaan ini ya lulusan hukum UT, kalau apakah berpotensi nanti juga untuk diterima di Kejaksaan dan Mahkamah Agung gitu, Prof? Ya, seharusnya harus diterima, harusnya memiliki kesempatan yang sama, Bu Yuni ya, di Kejaksaan maupun nanti di hukum yang lain seperti untuk program pendidikan hakim dan jaksa kan, ada program pendidikan hakim dan jaksa ya. Setelah S1 itu pada umumnya teman-teman yang menginginkan menjadi jaksa maupun menjadi hakim dapat masuk dalam program pendidikan hakim dan jaksa. Jadi memiliki peluang yang sama dengan pemilik ijazah yang lainnya. Ya. Untuk Ibu Yuni ya, Bu Yuni. Oke, baik, Prof. Ya. Nah, jadi lulusan ilmu hukum ini jangan khawatir ya, Prof ya. Jangan khawatir untuk dengan terbatasnya kesempatan pekerjaan tidak. Nah, jadi karena seperti tadi yang disampaikan oleh Prof Daryono bahwa ilmu hukum itu diperlukan di semua lini, ya teman-teman mahasiswa. Nah, jadi kalaupun tidak sebagai PNS, namun teman-teman masih bisa juga ya nanti berpeluang untuk menjadi praktisi hukum, ya. Nah, jadi bisa jadi advokat, ya. Kemudian juga bisa sekarang juga sedang tren ya, Prof, corporate lawyer. Nah, jadi itu juga adalah peluang yang sangat menarik, teman-teman. Nah, untuk itu memang diharapkan teman-teman mahasiswa bisa mengasah kemampuan, ya bisa mengasah kompetensi untuk bisa ya bersaing nanti di dunia pekerjaan. Baik, terima kasih Prof untuk jawabannya. Saya rasa untuk sesi diskusi barangkali kita close ya Prof ya, karena waktu juga hampir mendekati 10.30. Oke. Nah, baik Prof, sebelum ini berakhir dan sebelum nanti kami akan menampilkan pertanyaan untuk kuis, barangkali Prof bisa menyampaikan intisari atau closing statement-nya Prof untuk materi tadi. Silakan Prof. Oke, baik, terima kasih Ibu, makasih ya Mbak Alfadri dan teman-teman semuanya untuk yang masuk di Prodi Ilmu Hukum. Profesi ilmu hukum ke depan tidak akan surut, teman-teman. Jadi profesi dari untuk ilmu hukum itu ke depan justru semakin luas karena memang kompleksitas dari masyarakat menjadi semakin tinggi kompleksitas. Kalau kompleksitas masyarakat semakin tinggi, potensi konflik dan potensi dispute itu menjadi semakin besar. Itulah antara lain yang memungkinkan teman-teman nanti sebagai pengacara ataupun sebagai lawyer ataupun sebagai penasihat hukum, itu tadi yang saya ingin sampaikan bahwa teman-teman tidak hanya memiliki pengetahuan untuk terkait dengan hukum, karena pengetahuan terkait dengan hukum itu sekarang mudah sekali untuk dicari di internet. Mungkin dengan hitungan jari aja sudah langsung dapat. Tapi yang utama juga adalah terkait dengan masalah etik dan profesionalitasnya. Jadi teman-teman jangan etik dan profesionalitas itu antara lain sebetulnya kaitannya dengan bahwa Anda itu melaksanakan pekerjaan itu berdasarkan pada profesi Anda. Harus menjunjung tinggi profesi Anda, etika profesi Anda, dan berintegritas. Dan terakhir, itu yang tidak kalah pentingnya itu adalah faktor leadership.
Leadership itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Leadership itu bisa Anda teman-teman nanti asah atau bisa Anda kembangkan itu pada saat sekarang ini juga, ataupun di luar kampus juga bisa, terutama sebenarnya di luar kampus. Kalau di dalam kampus tuh Anda bisa berinteraksi dengan teman-teman, bisa berkelompok, bisa membuat sesuatu. Itu antara lain bagian-bagian daripada leadership yang Anda bangun. Anda memiliki kreativitas, bagaimana Anda menyampaikan kreativitas itu pada kelompok, itu yang lebih penting ke depannya. Oke, ya, saya rasa itu, dan teman-teman tidak perlu khawatir ke depan profesi dari ilmu hukum, profesi hukum itu yang jelas tidak akan pernah hilang di dunia ini, tidak akan pernah hilang. Justru akan menjadi semakin besar dan juga semakin terspesialisasi ke depannya. Dan salah satunya mungkin adalah kaitannya dengan masalah tadi kesehatan. Kan banyak sekali aspek-aspek yang belum dapat terlayani secara baik di Indonesia ini. Aspek jaminan sosial, aspek kesehatan, kemudian juga aspek terkait dengan masalah elders itu, jaminan orang tua, elders, orang-orang tua itu sebenarnya kan mereka juga memiliki hak. Tapi pemerintah juga belum memberikan bagaimana orang tua itu harus diperlakukan kan. Nah, itu salah satu hak-hak itulah, constitutional right dari masyarakat itu juga, teman-teman juga harus menjadi bagian dari pemikiran ke depan. Oke, terima kasih yang sudah hadir bersama saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Daryono, SHMA LLM, ya, untuk materi dan pencerahan ya kepada mahasiswa, Prof. Dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dari paparan yang sudah disampaikan oleh Prof. Daryono, teman-teman bisa ya lebih mempersiapkan diri lagi ya untuk mengasah ya kemampuan untuk bisa ya menjadi lulusan ilmu hukum universitas terbuka yang memang bisa bersaing ya nanti. Ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa, ya tadi seperti yang disampaikan ya di akhir sesi ini kami akan membacakan ya pertanyaan untuk kuis. Nah, ini teman-teman, saya kembali lagi ke aturan yang tadi ya. Mohon ini jawaban paling lambat itu adalah 1 jam ya setelah acara ini berakhir. Nah, kemudian pemenang akan kami informasikan di Instagram Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Nah, untuk itu teman-teman mahasiswa yang belum follow ya Instagram Prodi Ilmu Hukum, silakan ya segera follow. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaannya, oke, siap-siap ya, saya akan share pertanyaan. Dan pertanyaan ini adalah kami ambil dari paparan materi yang disampaikan oleh Prof. Daryono. Nah, jadi bagi teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir sesi, saya yakin ini pasti bisa menjawab. Ya. Nah, jadi ini mohon nanti bisa dijawab dengan tepat dan cepat tentunya. Oke, sebentar. Oke, maaf. Oke. Nah, oke, teman-teman bisa ya membaca. Nah, jadi pertanyaan untuk kuis pada sesi Prodi Ilmu Hukum Menyapa, sesi 2 ya, pada hari ini.
adalah apa saja kompetensi, ya mohon maaf ini E-nya ketinggalan satu nih. Apa saja kompetensi profesi hukum saat ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Profesor Daryono melalui materi yang beliau sajikan tadi. Ya, teman-teman, saya rasa ini sudah tahu semua ini jawabannya. Nah, jadi untuk itu silakan langsung ya, link sudah diberikan di chat ya. Nah, jadi untuk jawaban kuis ya silakan disampaikan melalui link yang sudah diberikan melalui forum chat. Oke. Ya, silakan disampaikan melalui link yang diberikan. Nah, kalau misalnya khawatir ini langsung klik aja atau dikopas dulu boleh ya teman-teman mahasiswa. Waktunya 1 jam dari sekarang. Ya, dan kami nanti akan memilih 1 orang pemenang ya dari jawaban yang paling tepat dan yang tercepat. Ya. Oke. Baik. Nah, baik teman-teman, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya atas partisipasi kehadiran pada kegiatan Prodi Ilmu Hukum Menyapa sesi 2 hari ini. Sekali lagi kami sangat mengharapkan bahwa dari kegiatan ini teman-teman bisa termotivasi ya, termotivasi untuk bagaimana bisa menjadi lulusan ilmu hukum yang memang mempunyai skill ya, kompetensi tadi seperti yang disampaikan oleh Profesor Daryono. Baik teman-teman, barangkali sebelum kita tutup ya, kita adakan dulu sesi foto bersama ya sebagai dokumentasi. Nah, untuk itu kepada teman-teman mahasiswa mohon untuk bisa diaktifkan kameranya. Ya. Barangkali Mas Aldi bisa dibantu ya. Baik, Bu. Apa suara saya terdengar? Oke, terdengar jelas, silakan. Oke, mohon diaktifkan yang belum aktif ya. Mohon mengaktifkan kamera. Saya tunggu Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, Ibu? Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi, dan ini juga mohon nanti di-share di Instagram juga. Nah, jadi teman-teman yang mau melihat hasil dokumentasi kegiatan kita hari ini bisa nanti juga dilihat ya di Instagram Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Baik teman-teman, demikian kegiatan hari ini ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih ya kepada Profesor Daryono atas ilmu yang sudah diberikan ya kepada teman-teman panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dan saya sebagai host sekiranya ada kekhilafan ya, ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kegiatan Prodi Ilmu Hukum Menyapa sesi berikutnya ya, teman-teman. Oke. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Siap.
Terima kasih. Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa untuk mengisi link absensi juga ya, yang sudah ada di forum chat. Mohon maaf, saya terlambat mengingatkan. Siap, Bu. Ingat ya, Bu.